Oke, sehat ya nak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya nak. Berseri-seri mukanya bersih banget. Banyakan air wudhu kayaknya. Aduh ya Allah, kalau bisa aja. Tapi sejauh ini keluarga juga sehat ya nak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat keluarga. Kalau saya semua. gimana juga sehat. Alhamdulillah aku juga sehat ya nak ya. Oke. Ina sebelumnya Uca mau ngucapin thank you dulu ya nak ya. Buat effortnya Ina selama bulan Februari kita udah juang bareng-bareng gitu ya. Akhirnya Ina bisa masuk nih nak di productivity-nya Ina di bulan Februari itu di 1,5 yang at least kamu udah bisa masuk di 30 cases di bulan Februari walaupun bulan Februarinya cuma 20 hari kerja. Ya, jadi mudah-mudahan nanti Ina bisa terus bertambah gitu ya, apalagi di bulan Maret ini gitu ya kita punya hari kerja yang cukup lama dibandingkan di bulan Februari. Harapannya sih Irna sih bisa lebih bagus lagi, baik dari segi casesnya, AMP-nya juga bisa masuk gitu ya nak ya, terutama QA dan paling utama adalah penghasilannya Ina gitu ya, biar bisa bagus lagi gitu ya nak ya. Oke, sebenarnya kalau secara cases kan kamu udah masuk ya dari catatannya saya ya, udah masuk ke 30 cases gitu ya, tapi kan memang belum masuk secara ekspektasi kamu yang kamu submit pada saat di awal bulan perihal AMP-nya kamu yang belum masuk gitu ya nak ya. Oke, saya sih memahami ya kamu udah memberikan yang terbaik gitu ya, tapi saat ini saya pengen bantu kamu lagi nih nak gitu ya, biar bisa tercapai baik itu casesnya kamu, AMP-nya kamu, quality, dan apalagi tadi ya saya bilang penghasilannya kamu, apalagi kita juga udah disonding nih ya sama manajemen kalau tahun 2023 ini kan kita ada kontes ke Korea gitu ya. Excited nggak nak? Excited banget, apalagi kan aku K-pop. K-pop banget ya gitu ya. Jangan sampai enggak gitu ya. Nah ya artinya dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember ini benar-benar kita benar harus kejar biar Inanya bisa berangkat, akunya juga bisa berangkat gitu ya. Nah yang bersama-sama kita wujudin kita bisa ke Korea bareng-bareng di tahun ini gitu ya nah ya. Oke, sepakat ya nah ya. Oke. Nah hari ini juga tadi kan ini udah jam 11:30 ya nak ya. Oke, kamu udah closing 2 tadi ya, preminya 317 dua-duanya gitu ya. Tapi tadi Uca sebenarnya sempat dengar nih nak recordingnya Irna yang di jam 10:10 gitu ya. Ini sih Uca nggak ngerti ya, maksudnya apakah Irna puas karena kan ini tadi closing di jam 8:30 sama di jam 9:30 gitu ya. Sekarang udah 11:30, tapi kan Ina belum nambah gitu ya. Tadi Uca sempat dengerin sih gitu ya, walaupun Ina udah closing 2 di jam 10 itu nasabahnya atas nama Ibu Dewi Puspita. Ya kebetulan kamu ketemu sama nasabah yang udah punya banyak asuransi. Betul ya nak ya, di jam 10 tadi Uca sempat catat tuh di recording gitu ya. Tapi kamu langsung bilang nih nak gitu ya, pada saat nasabahnya sampein, Bu Dewi ngomong, oh asuransi ya mbak ya, oh saya udah banyak nih mbak asuransinya gitu ya. Terus Ina langsung bilang gitu ya, oh ini beda bu dengan asuransi yang Ibu Dewi miliki ya bu ya. Nah pertanyaannya saya gitu ya, nah Ina udah tahu dulu belum sih asuransi yang Bu Dewi itu punya tuh asuransi apa gitu ya. Jangan sampai iya nasabahnya udah bilang gitu ya banyak asuransi, tapi dengan judgementnya Ina bahwasanya oh ini beda Bu dengan asuransinya, padahal Ina belum tahu nih asuransi yang Ibu Dewi miliki itu asuransi apa sih gitu ya. Ina belum sempat gali karena yang namanya asuransi kan saat ini banyak ya nak ya, ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, ada asuransi pendidikan gitu ya, ada asuransi yang campur sama investasi sih nak gitu ya. Jadi sih alangkah baiknya sih tadi ya gitu ya, kamu gali dulu nih gitu ya, gali dulu apa yang nasabah punya gitu ya, asuransinya yang dia punya gitu ya, baru kamu bisa masuk ke dalam presentasi kamu lagi gitu ya. Jadi seolah-olah nasabah jangan jadi oh enggak nih saya udah punya banyak, oh beda. Jadi kayaknya nasabah kayak kurang bisa menghargai kamu setelah itu gitu ya, karena tonnya nasabah jadinya kayak kurang respect gitu ya. Bu Dewi itu kayak kurang respect ke kamu gitu ya. Ada baiknya sih sebenarnya tadi ya, selain kamu gali dulu nasabah itu punya asuransi apa gitu ya, yang kedua adalah pastiin dulu, misalnya contoh, Bu, kami mengerti ya Bu, Ibu saat ini sudah memiliki beberapa asuransi, dan menurut saya pun mohon maaf Ibu kalau memang penawaran program ini untuk menggantikan program yang Ibu miliki
sepertinya kurang pantas ya Bu ya. Tapi hadirnya program ini adalah untuk menyempurnakan dari program yang Ibu sudah miliki sebelumnya. Setelah kamu gali gitu ya, produk apa aja sih, manfaat benefit apa aja sih yang nasabah sudah miliki dari program asuransi sebelumnya gitu ya. Setelah itu kamu baru bisa bilang, contoh Bu, kalau untuk program ini kita pastikan ya Bu ya, kita kan penggantian rawat inapnya bisa dengan 2 metode, bisa dengan cara cashless, bisa juga dengan cara reimburse gitu ya. Apalagi kalau dengan cara reimburse ya Bu ya, Ibu punya BPJS, Ibu bisa pasti pergunakan BPJS-nya Ibu. Nah yang namanya reimburse kan kita penggantian biaya rawat inap di rumah sakit tuh nak gitu ya, penggantian rawat inap di rumah sakit oleh nasabah yang kita gantikan ke rekening BCA-nya nasabahnya langsung. Nah yang namanya uang kan pastinya kan gak ada kadaluarsanya. Ya pasti itu sama nasabahnya Bu, yang namanya biaya penggantian rawat inap kan bisa secara tunai kita gantikan ke rekening bank BCA-nya Ibu. Yang namanya uang kan nggak ada kadaluarsanya Bu. Apalagi kan biaya rawat inap di rumah sakit seperti yang kita ketahui setiap tahun kan mengalami Bu yang namanya kenaikan ya Bu ya, antara 20 sampai dengan 30%. Nah jangan sampai dengan asuransi yang sudah Ibu miliki belum menutupi nih Bu dengan biaya rawat inap di rumah sakitnya Ibu. Nah kalau menurut Ina gimana dari yang saya sampaikan? Oke sih, bagus. Jadi maksudnya bisa jadi menurut saya sih, biasanya kan saya mungkin selama ini handling ya cuman satu arah aja ke nasabah. Jadi nasabah tuh kebanyakan yang mungkin jadi bete atau mungkin jadi berubah nadanya, karena mungkin ya itu tadi saya kebanyakan nyerocos aja. Tapi dengan adanya masukan dari Kak Uca ini bagus sih, jadi buka komunikasi 2 arah, jadi saling mendengarkan. Selama ini kan hanya saya yang push aja kepada nasabah ya tanpa harus ada respon dulu sama nasabah. Bagus sih, jadi buat masukan juga ke saya ke depannya. Kalau menurut Irna ini bagus, yuk kita coba yuk, biar nanti ke depannya Irna nggak hanya stuck nih. Biasanya kan Irna sehari udah nih, kalau habis 2 cases udah gitu ya. Entah itu rasa puas dalam dirinya atau memang udah kehabisan kata-kata nih gitu ya. Yuk kita coba yuk nak, ini kan permasalahannya kamu kan di handling nih gitu ya. Misalnya contoh nih, Irna jadi telemarketingnya gitu ya, aku coba jadi nasabahnya gitu ya. Misalnya Ira nanya gitu ya, oh Mbak saya udah banyak asuransi deh Mbak. Oke, yuk kita coba yuk nak yuk, biar nanti presentasi kamu juga enak. Oke, saya jadi nasabahnya ya, kamu jadi telemarketingnya. Oke, ini asuransi ya Mbak ya? Iya betul Bu, asuransi. Oke, asuransi saya udah banyak nih Mbak. Oke baik Bu. Oke Bu, jadi gini, dipastikan kembali ya Bu, untuk manfaat program asuransi, Ibu saat ini sudah punya program asuransi. Betul ya? Iya. Pastikan kembali gini sih Bu, kalau dari manfaat program ini gitu ya Bu, yang dipastikan mungkin kurang tepatnya ya kalau untuk menggantikan. Tapi untuk dari manfaat program ini justru kita menyempurnakan kembali Bu dari persiapan manfaat asuransi yang sudah Ibu miliki. Apalagi dalam manfaat program ini ya Bu, kenapa saya katakan untuk manfaat program ini kan tujuannya ya Bu ya nggak mubazir, karena dipastikan kembali kalau kita compare nih dengan biaya rumah sakit setiap tahunnya itu kan selalu mengalami kenaikan sekitar 10 sampai dengan 15% setiap tahunnya. Jadi sebenarnya nggak pernah mubazir, apalagi dilengkapi dengan manfaat program ini kita bisa double time, double cover, bisa dipergunakan dengan sistem reimburse juga Bu. Dan nanti kan dana reimburse ini masuk ke tabungan Ibu. Jadi kan yang namanya nilai rupiah itu kan nggak akan pernah ada luar saya Bu ya, jadi ya nggak mubazir. Oke, good. Lebih enak nggak ya? Iya sih, sampainya. Iya, lebih maksudnya lebih ngerti nasabah aja, maksudnya dari kebutuhannya nasabah juga maksudnya nggak merasa terintimidasi dengan yang saya biasanya nyerocos aja, tapi dengan adanya ini jadi sama-sama maksudnya saling mendengarkan. Ya, itulah pentingnya kita mendengar gitu ya, karena dengan kita mendengar kita bisa mengerti, kita bisa memahami, dan kita bisa memberikan solusi sebenarnya sama orang gitu ya. Tapi kalau sedikit saya kasih inputan gitu ya, buat Irna gitu ya, tadi sebenarnya apa yang saya sudah ajarkan sama Irna sudah menduplikasi gitu ya. Tapi ada sedikit koreksi adalah ketika pertama kali kamu merespon sama nasabah, ketika nasabah udah punya banyak, Mbak saya sudah banyak asuransi, oke gitu ya. Nah kata-kata oke, better kamu ganti dengan kata-kata baik Bu gitu ya. Karena kenapa? Oke itu terkesan kayak kurang sopan gitu ya, sama nasabah, kurang menghargai sama nasabah. Jadi kata-kata oke itu sedikit koreksinya aja di kata-kata oke sih sebenarnya. Nah gitu ya, kamu bisa ganti dengan kata baik Bu. Baik, ya kami memahami ya Bu, kalau Ibu saat ini sudah punya banyak asuransi. Seperti itu sih, nah gitu ya. Jadi harapan saya sih gitu ya, setelah kamu udah terima
inputan dari yang saya sampaikan perihal handling objection ini gitu ya, kamu juga bisa konsisten gitu ya, bisa pakai gitu ya apa yang tadi saya sudah jabarkan sama kamu gitu ya. Tapi saya juga nggak mau putus begitu aja gitu ya. Setelah saya ajarkan sama kamu saat ini, saya juga nanti setelah ini akan pantau recording kamu ya nak ya, 5 recording dari saat ini gitu ya, dan saya pastiin juga bahwasannya apa yang saya ini sudah ajarkan saya sama kamu benar-benar bisa terapkan gitu ya, terutama pada bagian handling objection yang tadi gitu ya. Jadi angka kamu juga hanya 2 cases gitu ya, stuck hanya di 2 cases gitu ya, hanya menemukan nasabah yang menurut kamu mudah gitu ya. Tapi ketika kamu menemukan nasabah yang memang perlu ada handling ya, kamu bisa lebih smooth lagi sama nasabah, bisa lebih strong lagi dalam penjualannya kamu gitu ya, sehingga angka 2 digit kamu bisa tercapai lagi gitu ya. Karena kan terakhir kamu dapat sekitar berapa? 14 juta ya, terakhir 14 juta. Yuk sama-sama yuk di tahun 2023 ini kita wujudin lagi impian kamu, nggak hanya sekedar 14 juta tapi bisa di 20 juta ya. Amin. Untuk bulan ini. Oke, semangat ya nak ya, bisa ya nak ya. Oke, yuk konsisten kan, habis ini recordingnya didengerin, bisa ya. Bisa.